But welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang menemukan posisi yang tepat. Langsung saja kita mulai ya. Ceritanya itu ada seorang pria yang tidak lulus ujian masuk universitas. Kemudian si pria itu dinikahkan oleh orang tuanya. Untuk mendapatkan penghasilan, sang pria itu pun melamar menjadi guru di sekolah dasar. Karena tidak punya pengetahuan dalam hal mengajar, maka belum sempat 1 minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan karena dianggap tidak kompeten. Setibanya di rumah, sang istri menghapuskan air matanya, kemudian menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya dan ada pula yang tidak bisa. La tahzan, tidak perlulah kau bersedih. Mungkin ada pekerjaan lain di luar sana yang lebih cocok untukmu." Kemudian sang pria itu pun mencoba melamar dan melakukan pekerjaan lain. Namun sayangnya ia juga dipecat karena gerakannya yang lambat. Kembali ia pulang ke rumah dengan wajah sedih, wajah yang risau, dan bertemu istrinya. Saat itu sang istri pun berkata, "Gegesitan kaki dan tangan setiap orang itu berbeda-beda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, makanya dia gesit. Sedangkan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat seperti mereka?" Ia pun bekerja lebih banyak lagi di pekerjaan lain. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Semuanya gagal. Selalu gagal dan gagal lagi. Tak ada pekerjaan yang cocok untuknya. Namun demikian, tiap kali pulang dengan patah semangat, dengan rasa sedih yang mendalam, seakan-akan dia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Namun sang istri selalu menghiburnya dan tidak pernah mengeluh. Sang istri terus memberinya motivasi, terus memberinya semangat, memberinya dukungan, dan tidak pernah mengeluhkan akan nasib yang diterima oleh suaminya. Hingga tiba pada usia suami yang di umur 30 tahun, sang pria itu ya, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Jadi sang pria ini mempunyai kelebihan yaitu dari berbahasanya. Kemudian dia menjadi pembimbing di sekolah luar biasa tunarungu wicara. Kemudian ia membuka sekolah siswa cacat, dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang sekolah. Kemudian dia juga membangun sebuah toko dan membuka cabang-cabangnya. Toko itu menjual alat-alat bantu untuk orang cacat di berbagai kota. Dan alhamdulillah, akhirnya ia bisa menjadi tanda kutip sultan yang memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Di saat dia sudah sukses besar,
sang suami pun berkata kepada sang istrinya, "Wahai istriku, kenapa ketika masa depanku masih suram, selalu dipecat, lambat, gak gesit, sehingga aku selalu tidak punya pekerjaan, tapi engkau tetap begitu percaya padaku?" Dengan menunduk malu, istri pun menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat polos. "Wahai suamiku, sebidang tanah yang tidak cocok ditanami gandum, bisa kita coba untuk ditanami kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik di tanah itu, maka kita bisa coba tanami buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, maka semaikan bibit gandum hitam, pasti bisa berbunga. Karena pada sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, sang suami pun mengeluarkan air mata haru. Begitu kuatnya keyakinan sang istri, betapa cintanya sang istri kepada suami, betapa yakinnya sang istri kepada suami bahwa suatu saat nanti suamiku pasti bisa sukses. Dengan ketabahan serta kasih sayang dari sang istri, bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi dirinya adalah berkat keajaiban bibit unggul, yaitu istrinya yang kokoh hingga bertumbuh kembang menjadi sebuah kenyataan. Dari cerita tersebut kita bisa ambil simpulan bahwa kita itu tidak boleh menyerah. Ketika dalam satu sisi kita tidak cocok di bidang itu, maka kita bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang lain. Jangan menyerah. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang hanya sekedar sampah. Namun dia hanya tidak berada di posisi yang tepat. Makanya bekerjalah dengan hati, bekerjalah dengan damai, agar kita bisa menjadi pribadi yang sejahtera, makmur. Cukup sekian dari saya. Salam inspirasi.